قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Ini cerita kenangan ya, semua kita pasti punya kenangan. Di antara yang beliau ngendikan ke saya Sorifan tuh begini. Hak sok sing nggawa agama iku pegawai negeri. Wong berhubung saya ada pegawai negeri yang bantah. Makili bantai konco-konco termasuk Pak Asnawi kira-kira yang bantah. Karena santri pertama yang saya dengar bantah Mbak Mun itu Pak Asnawi, tapi bantah bagus. Mbak Mun khawatir kalau dop itu maknanya kawuk. Khawatir santri ini mangan kawuk, dop kawuk Arab. Karena kalau kawuk tok nanti kawuk halal, karena dop itu di daftar hewan halal. Sinjak bajing Arab, karena termasuk daftar hewan halal. Suatu saat ada lafaz yang nggak jelas, ini yang Pak Asnawi ini, saksinya para malaikat. Arab malih tapi terus barokahnya Pak Asnawi komplain begitu pas ngaji Wahab, bangun menerangkan. Cung, nara tak mana nih bajing Arab, ambek kawo Arab, kok santriku udah mangan bajing udah mangan kawo, karena dop itu dimuncit ya persis biawak itu persis kawo. Tapi nak dimana nih Arab kan terus bingung. Jadi itu seni Mbah Mun ngelola fikih supaya, tapi barokahnya Pak Asnawi sebenarnya semua teman-teman meletok Arab itu supaya tadi memang itu didaftar hewan halal dan memang di hadis-hadis banyak sahabat dardok, tapi di kamus itu mirip menyawa atau biawa atau kawo. Jadi makanya pertanyaan kita, kalau kita ngarang kamus itu harus ada seni fikihnya. Kalau enggak kamu tafsiri ya, kamu tulis biawa, ternyata dop ikut daftar halal, berarti kamu termasuk orang yang menghalalkan biawa. Tapi baru kayak sanat ngaji sama Pak Asnawi, dulu ngaji bangun rame-rame, wadop lan kawo Arab, basinjam bajing Arab. Pak santri harus nyeletuk, mbah neng Arab rano klopo, bajingi mangan opo. Ini cerita-cerita yang lucu-lucu saja, karena tak pikir harus sejak serius sudah mampu lah, sudah bingung mikir ekonomi, mikir utang semacam-macam lah. Biasa mawon, tak usah sok suci pun, ketok aslinya mawon pun. Dan semudi, misalnya jenengan nutupi itu podoro, itu biasa lah itu sih. Ketok kopi bener. Kiai ana ngarepe wong awam padha kiai ini ngeten iki mun kertu mati, mun padha mati ini mun biasa mawon. Tapi ketika Mbah Mun dawuh itu saya protes apik. Lah anak santri teng pundi ya? Santri kawan santri hak mesti manfaat. Ini bakas agama. Lama-lama saya ini jadi kiai, ya jadi kiai betul. Karena bapak saya sudah wafat 2005 terus saya jadi kiai. Lama Pak Asnawi karena sudah lama beliau semenjak abahnya meninggal sudah jadi kiai. Maka terus saya beberapa kali itu punya muhibbin yang dokter, yang tentara. Itu kalau cerita begini, ini kisah nyata. Gus saya ini dokter loh, lebih keren dibanding jenengan. Kenapa ya? Saya tugas di Papua, di NTT, karena saya dokter dilindungi negara. Karena tugas negara saya di kampung-kampung itu bisa bikin musola, bisa memperlihatkan saya seorang muslim yang sholat, tambah dicurigai jadi misionaris. Dan karena saya aparat negara, itu difasilitasi negara. Karena berkebutuhan musola dibikinkan musola, berkebutuhan masjid dibikinkan masjid. Begitu juga tentara-tentara yang di daerah-daerah minoritas. Mereka dengan enaknya bikin masjid, menunjukkan keislamannya karena formal pegawai negeri. Tapi di daerah-daerah itu andekan yang bawa itu kiai itu gak kebayang. Gak payu terus ada gesekan, mesti karena dianggap datangnya murni menyebarkan apa? Agama tertentu dan akhirnya gesekan dengan agama tertentu. Ini makanya ini sodako syekhuna ketika ngendikan so iku singgo wago moning dinti iku pegawai negeri. Mulane rumat. Dulu saya kan ya nggak paham dan ya nggak ingin paham pas itu. Perintahan rumat itu kan kalau saya punya umatnya, umat saja nggak punya rumat gimana. Tapi setelah saya jadi kiai, beberapa muhibbin saya itu jenis ini cerita. Jadi begitu juga di negara-negara Eropa. Itu awal ada masjid ya karena ada kedutaan yang menampung orang-orang Indonesia. Akhirnya fasilitasi beberapa mahasiswa dan TKI di sana akhirnya bikin masjid. Artinya ijtihad besar Mbah Mun adalah berkoalisi dengan negara. Beliau bisa mengelola begitu indahnya dakwah yang gak benturan antara ulama dan apa umara dengan cara seperti itu.
Jadi ini kenangan-kenangan kita. Saya tidak mengatakan saya kita, karena beliau ngendikan itu mutawatir, musyahad, ma'ruf, benana, benahum semuanya tahu. Cuma mungkin tidak semuanya paham karena gak ngerasa lo jadi kiai, lah itu yang masalahnya. Nah, aku sudah jadi kiai jadi paham. Karena kalau saya tawaduk malah saya diangkat derajat oleh Allah, mendingan sombong bener mati diangkat kan gitu. Kadang kalau santri tawaduk, was. Tapi justru ngaku tawaduk itu mutakabir cara hikam. Jadi biasa, jujur biasa. Tapi ini cerita ya betapa saya punya beberapa teman yang kuliah di Inggris karena saya di Jogja banyak teman yang kuliah di Inggris. Itu kenangannya ya gitu, difasilitasi kedutaan, kemudian ada masjid, ada komunitas kajian Islam. Jadi segampang itu kalau negara atau aparat negara bawa Islam karena mereka formal dan rohnya ini dibantu kiai. Sehingga kalau mereka ada muskilat, halul muskilatnya tanya kiai. Beberapa dokter kalau tanya fikih detail tanya saya. Tapi mereka di daerah-daerah itu tanpa ada hambatan karena mereka pegawai apa? Negeri. Nah tolonglah istiad-istiad Mbah Mun begini itu yang beliau maksud ala muqtado da'awi majaril aqwan al mukhtalifati syu'un wal khisab. Jadi kita saksi semua kita adalah saksi. Karena ijtihad khossoni bidzalika syekhuna itu menurut saya kurang keren. Kalau dalam ilmu hadis semakin mutawatir semakin bagus. Kalau kita ini malah kualik, semakin ahadi semakin keren. Mau orang beruang dijazai Mbah Mun. Itu cara saya agak keren karena tidak mutawatir. Tapi banyak santri yang ngaji mustalah hadis saya malah bangga khosoni bidzalika syekhuna. Menurut saya malah senang yang umum. Karena umum ini mutawatir, bukan riwayat ahadi. Kalau ilmu hadis kita tahu kan mutawatir sama ahadi itu keren mutawatir. Sehingga saya tidak perlu cerita ahadi karena nanti semua orang subjektif, semua orang punya kenangan. Ya nanti yang ribet kalah semua sama tukang pijet. Semua kenangannya Mbah Mun masih berjarak. Saya tukang pijet. Jismi ala jismi. Wah ya ribet kalau gitu. Jadi saya bagian nanti yang serius ke kemarin. Dan saya itu kalau ada riwayat dari Mbah Mun, kalau tidak paham ya tanya Gus Kamil, tanya Gus Zufur yang seangkatan saya. Karena sepinter-pinternya kita tetap tahu putra-putra beliau karena yang lebih dekat lebih. Saya juga mengalami hal yang sama ketika saya dengan bapak. Sepinter-pinternya santri, kalau tentang mazhabnya bapak itu ya pinter saya. Karena roh pawoni, roh Jawa roh pawoni. Bapak itu diantara ajarannya itu ya yang lucu-lucu aja sederhana. Karena bapak hak kejogeman ngaji ku tenanan serius. Pengen apa? Uang sing ngaji ku sudah kakean utang serupa. Terus neng omah bingung pas ngaji gue bingung. Uang mikir utangnya bingung, uang mikir neraka tambah bingung. Jadi sanad saya memang seperti itu. Jadi rakyat disalah no memang. Kalau sanad sampean uang wis kurang ajar, gue jago yang tambah kurang ajar. Di monggo itu sanad jenengan. Sanad saya tidak seperti itu. Dan ini kan urusan pilihan manhaj. Napa pilihan apa? Manhaj. Tapi kenangan terbesar kita, saya tidak mengatakan saya kita, adalah penghormatan Mbah Mun pada tentara, pada aparat negara. Saya dulu itu ya iskal lah, kalau boleh dikatakan iskal. Tapi setelah melihat al-aqwan yang seperti ini, ternyata ada masjid, ada Islamic Studies, bahkan ada IAIN. Di Papua itu ada IAIN, rektornya beberapa kali datang ke saya. Mereka tidak dapat perlakuan Bapak karena ya, resmi, ada N-nya tadi. Coba kalau yang bikin sampean pondok di sana. Waduh, aneh. Jadi awalu hadatin itu adalah al-i'lam, setelah i'lam itu diakui negara. Sehingga keinginan para nabi dulu itu ya berkoalisi dengan negara, sehingga Nabi masih nyurati raja-raja itu. Makanya menurut paham banyak ulama, andai kan raja-raja itu nurut Nabi itu juga tetap raja, karena Nabi juga nyebut ila maliki qaisar, ila malikir ruh. Artinya sistem bernegara yang ada raja, ada rakyat, Nabi itu juga ngaku, buktinya Nabi juga menyebut mereka raja. Meskipun Nabi tetap menjaga konstitusi nubuah, yaitu dengan cara menulis min Muhammad Rasulillah ila malikir ruh. Itu yang menjadikan semua raja agak sebagian raja agak terima karena siapa orang ini berani menyebut namanya dulu sebelum nama saya kan gitu. Mereka tersinggung karena suratnya Nabi itu agak aneh. Enggak lazim kan menyebut min Muhammad Rasulillah ila Malik kan gitu. Mereka ininya kan disebut dulu baru pengirim. Tapi itu memang nggak bisa dilanggar ya, mau tidak mau Nabi harus al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Sehingga bang suratnya Nabi min Muhammad Rasulullah ila Malik Rom atau ila Maliki
muka ini atau siapalah bilang. Tapi bahwa istihad beliau datang ke Umaro yang dulu gak lazim ulama datang ke Umaro. Akhirnya itu jadi hal yang luar biasa. Makanya saya kalau ngaji Al-Manhaj Sawi karangannya Habib Zain bin Semit, ada ustadz itu agak gak nyaman dengan Harun Rasid karena beliau ya agak-agak melenceng, namanya Raja Amirul Mukminin. Singkat cerita si ustadz tadi bilang, ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusyaddidun alika. Saya mau nasihati Anda dan mohon maaf agak keras. Fala tajid fi nafsika syai'an, maka tolong jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna kaya Ustadz ini dikasih tahu sama Harun Ar-Rasyid. Inna huwa ta'ala qad amara man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu tidak usah nasihati saya dengan cara kasar, kata Harun Ar-Rasyid. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Man huwa khairun minka, yaitu Nabi Musa dan Harun. Ila man huwa syarrun minni, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu hanya ustaz ngandani saya sama-sama muslim kasar? Udah film apa? Kalau Pak Hamid takbir apa kira-kira gitu. Jadi ketika kita menemukan seperti itu, ingat lagi betapa Mbah Mun itu layyinal jadid. Apa ya, insyirahas sodri, intilaqatal wajhi, tolkal wajhi, ya, dan seterusnya. Ini sanad-sanad yang semua kita bersaksi, semua kita tahu. Terus kedua, sekaligus ini terakhir. Jadi jangan ngerti lama-lama, nanti sama-sama nggak enak. Gurui teman itu tidak baik. Ini nanti sebenarnya diundi ya nggak apa-apa, nggak harus saya ini. Yang salah saya di sini itu tidak keren, karena posisi makmur diperintah, bukan amir. Jadi keren jenengan. Gus Pak tak sewa, tak akan ngomong nurut. Jadi nanti saya kalau ketemu Allah, man huwal mutawaddi, mesti menang saya. Ana makmur, wa antumul amirun. Terus kedua, ini semua kita juga bersaksi. Saya yakin zaman Pak Asnawi, Pak Hamid semua bersaksi. Ini fakir aneh, petani itu semarat, kegeringan di koyo akeh wajib zakat. Mergo sing ditandur kut, yaitu padi. Petani kakao zaman itu populernya kakao, suge tumpaane mobil gak wajib zakat. Mergo sing ditandur ora kut. Itu mulai dulu Yai terus menggulirkan itu, dan beliau dengan sabar gulirkan saja tapi tidak fatwa. Seorang lagi gulirkan saja tapi tidak fatwa. Dan sampai pada akhirnya, seorang lagi pada akhirnya beliau mulai fatwa. Meskipun ini kenangan-kenangan kita, meskipun ya masih ngeper. Maksudnya ngeper itu ya tidak bilang wajib, tapi ya tidak bilang nggak wajib. Ini beberapa khas-khas beliau ketika, dan karena saya ngaji ini agak detail karena memang setiap ketemu itu setiap ketemu mesti ditanyakan kitabku wis apik, terus ono sing kowe ora setuju to, bener setuju dan guru kula setuju bahwa ora ngono. Tapi ini cerita yang akhirnya beliau menulis itu secara detail di bab masalah zakat naqdiyah sampai zakat qut yang dulu disampaikan secara guyon-guyon. Seorang lagi dulu disampaikan secara guyon-guyon dengan santai, lama-lama ditulis. Ini tak tulis. Sama ingat betul dulu kan Mbah Mun gojoknya gitu. Petani beras itu gabah wis gegereiren nganti koyo akeh wajib zakat mergo sing ditandur pun. Sementara petani kakao cengkeh suge gara-gara ditandur tidak pun tidak wajib zakat. Ternyata guyonan-guyonan itu Pak Asnawi akhirnya ditulis di sini sama beliau, saya baca ya. Sahihun anna wujubal amal bi muqtadal ahkam al-Qur'aniyah allati lam nastati injazah la yajuzu tabdiluhu aw taghyiru illa anal wajiba alaina al-amalu tujaharu bima amkana famatalan fima nabata fil ardi ala madhabi man yatamadzabu wa dhabil imam asy-Syafi'i inna mata tajibu zakatu minhu fima yuktatu bi wala tajibu fi misil khadrawat khilafa ma kana alaihi ba'du madzhab al-ukhra ma'anna katsiran minal khadrawat wal fawakih fi hadal asri
a'zamu iradan fil iktisab minal aqwat au musawiyatan laha. A'zamu iradan au musawiyatan laha. Terus beliau cerita wa fi tafsiril kabir, yaitu ketika nafsiri anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, kata ma. Terus semakol wa yadullu ala wujubi zakat fi kulli ma tumbitul ardu, karena kita tahu ma itu letaknya. Makanya kenangan saya tiap ketemu beliau termasuk pernah tanya, saya juga pernah unek-unek. Yai, kalau seorang mufassir nafsiri Quran, niku terikat mazhab imamnya apa terikat ilmu lughat? Ya itu tadi, karena Ibnu Katsir itu syafi'ul mazhab. Tapi ketika beliau nafsiri wa mimma, ma itu apa saja, karena ma itu umum. Sehingga beliau menafsirkan matum bitul ardu. Cek kot, cek tidak kot. Terus saya masih tanya, langge, niku terikat mazhab imamnya boten. Tapi arahnya beliau itu beliau pas ngarang ya ngarang air, usah terikat. Nah terus akhirnya beliau karena itu gak memutuskan itu, terus beliau hanya ngendikan sama singkat betul. Hadil ayatu al-Qur'aniyatu uktulifa fi tafsiri atau ikhtalafa fi tafsiriya al-mufassirun. Wa bikhtilafi dzalika ikhtalafat al-madzhab al-ka. Fa hal bi kulli dzalika min al-ikhtilaf bainal ulama al-musaitin, saat terusnya terus kata beliau yang bagi alaman huwal qudwah li hadil ummah ayakhtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah fil amal bi muqtada hadil ayat. Sama seingat, maka orang yang jadi pemimpin saat sekarang ya fatwa yang paling menguntungkan umat ini, yang paling layak. Sama seingat saya tanya, yang di pemimpin saat ini jenengan fatwa mau saat ini wajib napa mboten wajib? Yo ora kudu aku yo sapa kono sing mun mumpung niki wonten jenengan ngendikan mau wajib napa mboten. Yo ora ngono, sampai ngono man ini. Karena saya punya teman, ini kisah nyata, saya punya teman itu petani padi, itu orang Indramayu, itu marah. Barang sawahnya sekian hektar ditanduri kangkung itu sudah, mereka tiap 3 hari panen, dikirim ke Jakarta. Di pas tanduran kot kere, tanduran khodrowat, suge. Pas kere bu wajib no zakat, pas suge ora. Ini kok fakir apa? Nah ini kan ribet. Udah sampai dalam bantah saya, misalnya ngasih PR kok dibantah. Ya sudah nanti, ya sudah seperti itulah, ini kenangan-kenangan kita dan guyonan beliau secara ilmiah zaman Pak Asnawi, Pak Hamid semua kita ngaji, ternyata sekarang ditulis. Dan pesan beliau hanya yang bagi alaman wal qudwah li hadil ummah ayakhtara minal aqwal ma huwa aslahu li hadil ummah. Niki saya disebut dipoling napa dipasul masail? Sebut Mas. Napa? Relatif ya. Sebut Mas sampeyan iki dipoling napa diputuskan sekarang? Wajib. Pas nabi wajib. Terus jalan. Mbon iki khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.